Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas starter pack untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri kerja secara remote. Di sini gue akan list berbagai barang-barang atau produk-produk yang mungkin menurut gue harus kalian siapkan lah, supaya kalian bisa makin lebih produktif lagi saat kerja remote. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk perangkat wajib nih, atau untuk alat-alat wajib, yang pertama sudah pasti, sudah jelas adalah laptop dan komputer ya. Karena memang laptop atau komputer ini adalah produk utama lah ya, bisa dibilang ya. Dan ini speknya harus kalian sesuaikan. Kalau misalnya kalian video editor, let's say gitu ya, itu harus jangan yang lemot-lemot banget ya, tapi juga jangan yang over spec yang nanti kemahalan. Jadi disesuaikan saja. Atau kalau misalnya kalian adalah seorang project manager yang kerja secara remote, berarti membutuhkan laptop yang RAM-nya besar gitu ya, karena banyak pekerjaannya, multitasking, window-nya itu terbuka banyak. Jadi dipilih aja dan pastikan spesifikasi dan aplikasi yang digunakan itu bisa berjalan dengan mulus dan lancar ya, tanpa ada kendala teknis dari si laptopnya itu. Kemudian untuk perangkat atau barang wajib yang kedua adalah internet yang stabil. Ini di Indonesia gue juga suka bingung ya sebenarnya ya. Provider internet di Indonesia kan ada yang sudah fiber, ada juga yang belum mungkin ya. Untuk di daerah-daerah yang agak jauh gitu ya. Tapi memang kebutuhan internet ini sudah pasti menjadi fundamental juga, sama seperti laptop atau komputer tadi. Jadi pastikan juga internet ini koneksinya stabil dan cepat ya. Jadi jangan yang lemot-lemot, karena semua diskusi, semua komunikasi, dan semua pekerjaan itu harus menggunakan internet ya. Karena kan ya kita kerjanya nanti di overseas company, which is ya satu-satunya cara untuk bisa kita terconnected dengan mereka adalah dengan internet gitu ya. Kemudian perangkat wajib selanjutnya adalah smartphone. Ya sebenarnya ini dibilang wajib ya wajib, dibilang enggak ya enggak juga, karena kan ini pakai smartphone yang kalian punya sendiri gitu ya. Gue yakin semua orang sekarang yang apalagi yang nonton video ini udah pasti pada punya smartphone gitu ya. Pada dasarnya smartphone ini bisa membuat pekerjaan-pekerjaan kita itu lebih compact atau lebih cepat dibalesnya gitu ya. Misalnya kalau ada chat, let's say di HP gue ini, gue bisa install aplikasi kayak Slack untuk communication dan juga ClickUp ya untuk memantau pekerjaan-pekerjaan gue, dan juga untuk make it quick gitu ya, nggak perlu buka laptop, itu bisa dilakukan secara cepat di HP ya atau di smartphone. Dan ini juga terkait dengan koordinasi-koordinasi yang sifatnya real time, itu juga mungkin lebih enak kalau pakai smartphone ya, bisa kontak-kontakan langsung, nggak perlu buka laptop. Jadi smartphone juga menjadi device yang menunjang lah untuk kerja remote ya. Oke, untuk perangkat yang kedua ini terkait produktivitas. Yang pertama mungkin bisa dibilang headset kali ya. Jadi headset ini gue mungkin lebih ke arah kenyamanan kerja aja, karena beberapa orang kerja sambil denger lagu itu kan enak gitu ya, nyaman, bikin relax, bikin tenang. Tapi mungkin untuk dalam konteks produktivitas yang lain, misalnya si video editor kan lebih enak kerja pakai headset gitu ya, lebih fokus lah kerjanya, jadi nggak yang terdistract dengan suara-suara di luar. Jadi ini juga harus dipastikan headsetnya juga sesuai dengan selera dan juga budget dan juga kebutuhan teknis dari kalian gitu ya. Dan banyak banget sekarang pilihannya ya, ini lama-lama gue bikin rekomendasi produk aja apa di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu, pilih aja headset yang senyamannya kalian, sesuai budget ya, dan pastikan bahwa memang headset ini, kalau gue pribadi pada saat gue kerja, misalnya gue scripting gitu ya, gue kadang suka denger lagu baik di speaker maupun di headset. Jadi mungkin ini lebih ke arah audio lah ya, antara speaker atau headset lah. Kemudian yang kedua, ini ada software untuk kolaborasi ya. Jadi banyak banget kan platform-platform yang pernah gue bikin videonya secara khusus, kayak ada Slack, ada Trello, ada Microsoft Teams, ada juga Google Workspace kan, itu untuk communication lah. Ada juga yang mungkin via WhatsApp kan, kalau misalnya kalian nanti ke depan diterima kerja masih pakai WhatsApp ya mungkin aja gitu. Jadi ini mungkin software-software yang biasa digunakan di dunia kerja lah. Oke, ketiga mungkin ini juga kalian harus beli kursi kerja ergonomis, karena kalian kan depan monitor terus nih, depan layar terus ya. Kalau kursinya nggak enak gitu, itu kayaknya pasti akan mengganggu kesehatan juga dan bikin kalian nggak nyaman. Dan kalau kalian nggak nyaman kerjanya, itu udah pasti ya jadi nggak produktif kan, jadi nggak maksimal lah, nggak optimal gitu. Karena kan kalau kursi ergonomis atau kursi yang buat kerja lah, yang proper gitu ya, itu kan ketinggiannya bisa diturunin atau dinaikin gitu kan. Jadi bisa menyesuaikan dengan badan kalian, dan mau kalian tuh duduknya mau nyender atau mau majuan atau gimana, itu diatur. Dan pastinya itu akan sangat mendukung kesehatan punggung ya, apalagi dalam jangka waktu panjang. Ini pastikan juga kalian punya kursi kerja yang ergonomis lah, yang nyaman gitu ya. Kayaknya sabi nih kalau gue bikin product recommendation di video selanjutnya ya. Coba kalian komen deh di bawah kalau misalnya pengen, siapa tahu kan. Oke, untuk yang ketiga ini lebih gue kategoriin sebagai kategori untuk kesehatan dan kenyamanan selain yang kedua tadi. Yang pertama adalah meja kerja. Ini kayak gue di belakang. Jadi atur saja workspace kalian sedemikian rupa supaya lebih nyaman dan lebih efisien. Pilih meja kerjanya yang lebar, yang luas gitu ya, supaya kalian tuh bisa nggak sesek gitu loh kalau kerja tuh. Dan pastikan juga ada lampu ya, yang enak, yang nyaman gitu buat kerja. Atau misalnya juga lampu latar gitu ya, kayak gue nih di sini nih ada lampu gitu. Jadi biar ambience-nya tuh nyaman, enak gitu ya. Dan juga misalnya kalau kalian ada lampu lain, itu juga intensitasnya bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian pengen yang warm, yang lagi pengen banyak baca, lagi pengen banyak
mikir dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian terkait dengan lampu tadi, pastikan juga pencahayaannya juga bagus ya, jadi nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu terang, jadi jangan sampai silau banget tapi juga jangan gelap-gelapan gitu ya, sehingga ini akan menjadi satu usaha kita dalam membuat produktivitas itu semakin bagus karena ya kita nyaman kerja di ruangan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, mungkin kalau sekarang lagi bulan puasa, kalau lagi nanti nggak puasa ya kalian siapkan saja air minum ya. Biasanya gue ada air mineral di sini karena gue lagi puasa jadi nggak ada, nggak bisa gue tunjukin. Dan juga mungkin snack-snack ya, kalau misalnya kalian iseng pengen snack, tapi jangan terlalu banyak snacknya, nanti endut. Jadi snack-snacknya yang sehat-sehat lah, jangan yang mecin terus gitu ya, jangan ciki-cikian gitu. Jadi dipilih aja lah snack-snack yang sehat, kayak misalnya ada buah-buahan atau makan makanan ringan lain yang dibikinnya nggak pakai mecin lah. Jadi itu juga harus disiapkan, atau mungkin ada susu, ada vitamin atau ada apa, disiapkan saja. Ya tentu saja itu untuk menjaga energi dan juga menjaga kesehatan supaya tetap stabil selama jam kerja, dan mungkin meningkatkan mood juga ya kalau snack atau makanan bagi beberapa orang. Oke, yang keempat ini mungkin lebih ke arah organisasi dan manajemen waktu aja. Mungkin ini soft skill, tapi kan memang kita butuh aplikasi-aplikasi itu biasanya ya, ada untuk agenda atau untuk kalender. Itu tentu saja untuk merencanakan jadwal kerja, kemudian juga untuk mencari tahu batas waktu untuk tugas-tugas tertentu. Jadi silakan saja aplikasi-aplikasi digunakan, atau juga ada aplikasi reminder supaya kalian tetap fokus, tetap terorganisir, dan juga bisa menjadi pekerja-pekerja remote yang benar-benar serius gitu ya dalam menjalankan tugasnya karena teratur. Oke, mungkin itu starter pack untuk kerja remote yang harus kalian siapkan kalau misalnya nanti kalian dapat kerjaan secara remote. Kalau misalnya kalian ada produk-produk lain atau tools-tools lain, atau let's say ya, device-device yang diperlukan lagi selain yang gue sebutin tadi, tuliskan aja di kolom komentar di bawah, kita juga bisa diskusi bareng-bareng. Dan buat kalian yang mungkin saat ini sudah tertarik ingin bekerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kalian di situ banyak banget ya lowongan kerjanya, mulai dari graphic designer, project manager, video editor, pokoknya banyak banget di bidang tech dan juga di bidang kreatif. Silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Siapa tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan skill dan pengalaman kalian. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.